kenal lebih dari kenal.
Yud atas pujiannya. Kita mau sambung, kita mau berdoa firman Tuhan. Kita mau sambungkan hati. Saya undang semua untuk bangkit berdiri.
setiap kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk segala anugerah Tuhan. Betapa besar Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Kami sudah memuji, kami mempermuliakan nama Tuhan. Tiba waktunya kami mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu lewat kebenaran firman Tuhan ada satu kemenangan yang Tuhan akan kerjakan. Ada pemulihan, bahkan kami yakin dan percaya ada kemenangan yang Tuhan akan kerjakan. Oleh sebab itu kuasailah hati dan pikiran kami. Bahkan kami berdoa untuk segala penguasa di udara yang hendak mengganggu setiap konsentrasi ibadah kami. Kami bersatu hati, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Ya Roh Allah, Roh Tuhan yang memberkati kami, dan kami akan duduk diam untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat dari saudara. Shalom. Apa kabarnya? Baik, puji Tuhan, luar biasa ya. Tuhan begitu dahsyat dan luar biasa. Baik, kita akan membuka Alkitab kita dalam kitab Amsal pasal yang pertama. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Kitab Amsal pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai ke-9 kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Puji Tuhan. Kalau kita seringkali melihat berita, kalau atlet-atlet yang ikut olimpiade biasanya ikut PON di satu kota, ketika mereka kembali ke kota asalnya, seringkali mereka disambut dengan tari-tarian, disambut dengan sambutan yang luar biasa. Tapi ada satu yang kita tahu, kalau mereka menang, mereka boleh pulang, biasanya akan diberikan itu satu kalung bagi mereka. Karena atlet-atlet itu sudah melakukan ya pertandingan dengan baik. Bahkan kalau ada yang menang pun diberikan karangan bunga yang indah bagi kepala. Sehingga kalau orang-orang yang sudah bertanding, mereka sudah melakukan pertandingan dengan baik dan menerima itu hadiah, seperti perlombaan kecantikan wanita Indonesia. Kalau menang juara 1, juara 2, juara 3, biasanya akan diberikan mahkota, karangan bunga di atas kepalanya. Nah, ayat yang ke-9 dikatakan demikian, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Waktu saya melihat ini, kata karangan bunga dan kalung ini adalah berbicara tentang satu tanda penghargaan, satu tanda penghormatan, karena mereka sudah mencapai keberhasilan, kejayaan dan kemenangan. Itu bagi siapa? Bagi anak-anak. Tapi anak-anak bisa menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang berjaya, dan anak-anak bisa mendapatkan satu kemenangan. Itu karena di dalam ayat yang ke-8, oleh karena satu didikan. Jadi anak-anak tidak akan pernah bisa berhasil, tidak akan bisa mengalami kejayaan dan kemenangan tanpa didikan daripada ayahnya dan ajaran daripada ibunya. Saya yakin dan percaya setiap anak, siapapun dia, ditaruh di keluarga yang baik dengan pendidikan yang baik, ajaran ibunya yang baik, dia akan bertumbuh, akan menjadi anak-anak yang baik. Tapi akan jelas sekali berbeda jika kita mendidik dengan asal-asalan, kita mendidik dengan semaunya kita, maka anak-anak itu mungkin suatu saat nanti dia akan menyedihkan hati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini
di dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, ini ada dua hal yang diambil, yang dicatat. Hal yang pertama adalah bagaimana kita ini tugas sebagai orang tua. Memang tugas kita memberikan satu didikan, tugas kita memberikan satu pengajaran. Tapi didikan dan pengajaran apa di dalam kebenaran firman Tuhan yang harus kita ajarkan, harus kita berikan kepada anak-anak kita, sehingga esok hari di lain kemudian hari anak-anak ini dalam ayat yang ke-9 akan menjadi anak-anak yang dipenuhi dengan penghormatan, penghargaan, kejayaan dan keberhasilan. Saya melihat di dalam satu contoh dari mula-mula kisah di dalam Alkitab, di dalam penulisan-penulisan daripada Nabi Musa. Saya melihat dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Kita akan lihat dulu kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7 demikian. Tugas saya dan kita semua sebagai orang tua adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat yang ke-7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Tugas orang tua yang pertama yang Nabi Musa ajarkan kepada bangsa Israel, kepada bangsa yang mula-mula adalah bagaimana kita memberikan satu didikan, yaitu didikan untuk mengajarkan anak-anak mengasihi Tuhan. Ini penting bagi saya dan kita semua, Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita menjadi orang tua, kita punya tugas. Bukan hanya saja beranak dan bercucu, yang artinya bertambah-tambah banyak. Tapi ada satu tugas yang Tuhan inginkan bagi saya dan kita semua. Supaya apa? Sehingga satu hari kelak nanti anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, mengalami satu penghargaan, mengalami satu penghormatan, yaitu kita belajar untuk mengajarkan anak-anak mengasihi Tuhan. Dan Alkitab katakan dalam ayat yang ke-7 dikatakan engkau harus memperkatakan berulang-ulang. Pada waktu engkau duduk, pada waktu engkau sedang berbaring, engkau sedang berjalan, engkau bangun, engkau harus berkatakan itu. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, contoh teladan yang baik. Anak-anak mungkin sekolah itu, di dalam sekolah bersekolah itu hanya 5 jam bersama dengan guru. Satu hari 24 jam. Artinya masih ada banyak jam yang anak-anak itu ikuti. Dan Bapak Ibu Saudara menjadi satu teladan. Untuk apa? Mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Karena orang tua ini adalah contoh daripada satu teladan yang baik. Dan saya mengharapkan bagi kita sekalian, kalau kita ingin bukan hanya anak-anak diberkati Tuhan, tapi kita pun mengalami sukacita, kedamaian, ketentraman dalam hidup ini, mari bersama Bapak Ibu Saudara, kita mau ajarkan anak-anak kita tentang kebenaran firman Tuhan. Sehingga ini harus dilakukan. Di dalam kitab Ulangan pasal 4 ayat yang ke-9, Musa berkata kepada anak-anak, kepada orang tua juga, bahwa orang tua ini harus apa? Untuk terus bersaksi. Kita ini harus bersaksi. Jangan melupakan hal-hal yang dilihat dan jangan hilang semuanya itu dari ingatanmu seumur hidupmu. Bahkan Alkitab katakan beri
katakan kepada anak-anakmu, cucu cicitmu, semuanya itu. Betul, pada waktu kita di rumah mungkin kita berbicara tentang pendidikan di sekolah. Pada waktu kita di rumah kita berbicara, mungkin kita anak-anak ajar berpikir tentang masa depan. Betul, waktu kita bersama dengan anak-anak kita bercerita tentang sesuatu. Tapi yang diinginkan, yang diharapkan tugas saya dan kita semua, mari kita bersama mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Sehingga di bangsa Israel itu ada kadang-kadang di setiap tiang mereka tulis itu hukum Taurat. Di sana mereka tulis itu hukum Taurat di tiang-tiang rumah. Makanya beberapa waktu ini ada pelajar khusus apa itu yang ortodok. Bangsa Israel yang ortodok kan lagi demo di Amerika. Karena mereka di pemerintahan Israel sendiri mereka harus ikut wajib militer. Nah, biasanya wajib militer itu bagi orang-orang yang tidak mengambil kejurusan untuk belajar ortodok. Jadi mereka dikasih spesial, nggak usah wajib militer. Tapi hari ini pemerintahan membuat satu hukum peraturan dan sudah disahkan. Disahkan apa? Semua mahasiswa yang ortodok itu, yang pakai topi, yang janggut yang panjang-panjang, kalau pernah pergi ke Israel kita sekarang ya, kita suka lihat. Nah, hari ini mereka diwajibkan untuk wajib militer. Dan mereka menentang. Kenapa? Karena wajib militer itu akan membuat mereka tidak fokus belajar tentang Alkitab. Nggak belajar yang lain. Jadi waktu mereka kuliah itu mereka hanya belajar tentang firman Tuhan, tidak ada yang lain. Dan mereka menolak wajib militer. Kenapa? Karena waktu mereka wajib militer mereka katakan mereka tidak fokus lagi kepada Alkitab. Mereka sedang demo. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa mereka sampai sedemikian rupa? Dan itu bukan hanya satu dua, Bapak Ibu Saudara, banyak, hampir separuhnya. Dan kalau kita ya suatu saat saya suka lihat YouTube, saya belum ke Israel, saya rindu, saya juga kepengen ya dia. Tapi kalau lihat dari berita-berita, anak-anak kecil itu mereka sudah mulai dari kecil mereka dikatakan misbabar. Orang yang anak kecil hanya belajar tentang Alkitab, nggak ada belajar yang lain, hanya belajar tentang Alkitab, hanya belajar tentang Alkitab. Kenapa? Karena mereka merasa penting sekali mengajarkan anak-anak untuk mengasihi Tuhan. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, anak kita lupa dia ada di mana. Kadang-kadang kita nggak tahu waktu kita ada dalam gereja di mana anak-anak kita. Yang puji Tuhan kalau mereka masih ibadah dan bergereja walaupun tidak bersama-sama di tempat ini. Tapi wajib dan hukumnya untuk kita mengajarkan kepada anak-anak untuk mengasihi Tuhan. Itu Musa juga melakukan, mengingatkan kepada orang tua yang ada di bangsa Israel, jangan sampai engkau melupakan apa yang sudah engkau lihat dengan matamu itu sendiri. Tentang bagaimana mereka keluar dari Mesir. Yang mereka sudah lihat, mereka harus kasih tahu kepada anak-anak. Itu gak boleh dilupakan. Bahkan Alkitab katakan tidak boleh hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Seumur hidup. Saya pernah mendapatkan satu video, satu oma-oma di luar negeri. Ditanya ini, saya nggak tahu. Ditanya nama anaknya, siapa kak nama ini, nggak tahu. Sampai ditanya, karena oma ini sudah 90 sekian. Nama suaminya disebutkan, dia katakan tidak tahu. Karena mengalami demensia. Tapi begitu dikatakan siapakah Yesus itu, dia langsung katakan Yesus itu adalah penebus hidupku. Yesus itu adalah juru selamatku. Waktu ditanya nama anak-anaknya dia lupa. Tapi nama Yesus selalu diingat. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, keadaan yang sulit, kita lupa sama nama Yesus. Kita lebih ingat itu nama tetangga kita, mungkin tetangganya namanya Pak Hussein. Kita lebih ingat tetangga kita yang sebelah kiri, namanya itu Opa Freddy. Kita lupa
Yesus engkau tidak boleh lupakan. Saya ingat selalu tuh, saya selalu berkata kepada anak Benyo, tidak ada siapa-siapa masuk dalam ruang operasi. Tapi ada Yesus, kalau kamu takut panggil namanya. Saya selalu katakan panggil nama Tuhan. Dan nama itu tidak boleh hilang dari ingatan kita. Dan kadang-kadang seringkali kita lupa untuk memperkatakan kepada anak-anak kita. Kadang-kadang kita tidak menceritakan. Padahal Alkitab katakan, mari kalau engkau mengasihi Tuhan Allahmu, beritakan itu, ucapkanlah itu. Waktu engkau bangun, engkau berbaring, engkau dalam perjalanan, artinya waktu berjalan, melakukan perjalanan, nggak ada namanya yang tidak ada cerita yang lain, tapi hanya cerita tentang kebaikan dan kebesaran Tuhan. Nah ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara, dan belum ada kata terlambat. Kalau dulu kita tidak lakukan itu, mari sekarang tugas saya dan kita semua untuk menceritakan nama Tuhan. Kita tidak dapat berkata semua ini karena saya bukan. Tapi kalau ini semua terjadi, itu semua oleh karena Tuhan. Yang selanjutnya tugas saya dan kita semua adalah mengajar dengan disiplin. Saya suka sekali kalau memang ada orang tua yang mendidik anak-anaknya dengan disiplin. Dalam artian kata, seringkali kita sayang anak-anak itu sampai kadang-kadang kan kalau orang zaman dulu bilang begini, kalau sayang anak, sayanglah yang gimana di dalam, bukan yang di luar. Artinya kadang-kadang Alkitab juga katakan dalam Amsal itu pasal yang ke-13 dikatakan ayat yang ke-24, gunakan tongkat untuk menghajar dia pada waktunya. Pada waktunya ya. Artinya memang kalau ada kesalahan yang perlu untuk diingatkan, mari kita ingatkan. Kadang-kadang kita orang tua lupa karena kita terlalu sayang. Tidak hanya sayang dalam dagingnya, tapi sayang juga kulitnya. Saya yakin percaya tidak ada seorang pun orang tua di sini yang berkata anak saya tidak baik, anak saya nakal, tidak. Siapapun pasti setiap daripada kita akan membela anak kita dengan mati-matian. Bahkan kalau perlu mungkin ada orang tua yang rela memberikan nyawanya bagi anaknya. Itu memang dari sananya nalurinya. Tapi kita perlu hari ini untuk mengajar anak-anak kita dengan disiplin. Kita perlu memberikan satu didikan. Karena didikan yang baik, hajaran yang baik itu akan memberikan satu ketenangan dalam hidup ini. Baca dulu dalam itu Amsal pasal 13 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-27. Tolong multimedia. Amsal 13 ayat 17. Ayat yang ke-17. Oh, salah. Amsal 29 ayat yang ke-17. 17 ayatnya. Nah, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Didik anak kita dengan baik. Arahkan mereka dengan baik. Lewat apa? Lewat kebenaran firman Tuhan. Ini tugas saya dan kita semua. Bukan hanya tugas guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu cuma 45 menit. Itu pun seminggu 1 kali. Tapi tugas Bapak Ibu Saudara, mari didik anak kita dengan baik. Dengan segala kebenaran firman Tuhan. Alkitab katakan gunakan tongkat jika memang itu perlu. Tapi menghajar dia pada waktunya. Kalau memang dia salah. Mungkin kita perlu didik dengan keras. Tapi ini wajib Bapak Ibu Saudara, supaya apa? Esok hari dia akan mendatangkan satu ketenteraman dan sukacita kepada hidup kita. Kita nggak boleh diam. Kadang-kadang kita mungkin lihat anak kita salah, kita nggak boleh berdiam diri. Kita harus kasih tahu bahwa mereka salah. Dan ini penting Bapak Ibu Saudara, karena ada
dewasanya itu membuat kita tidak tenang, bahkan mendatangkan duka cita dalam hidup kita. Dan tugas yang selanjutnya adalah mendidik tanpa amarah. Nah ini penting Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita marah dengan bos kita, yang kita sasarkan adalah anak kita. Kita marah kepada suami kita, yang kita sasarkan adalah anak kita. Kita marah kepada istri mungkin dengan suami kita, tapi yang menjadi sasaran adalah anak-anak. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara anak-anak yang memang akhirnya harus kehilangan nyawa oleh karena sang ibu, oleh karena sang ayah. Berita beberapa tahun yang lalu, seorang ibu itu anaknya semua dikasih minum racun. Kenapa? Karena sakit hati kepada ayahnya. Ini terjadi. Padahal Alkitab katakan jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakku. Sehingga kita perlu mendidik mereka sesuai dengan ajaran dan nasihatnya Tuhan. Kemarahan kita bukan kemarahan yang mendatangkan satu kemarahan yang membangkitkan satu kemarahan, bukan. Tapi kemarahan kita harus kemarahan yang mendidik. Jangan sampai anak-anak sakit hati dan menjadi tawar hati. Ada berapa banyak Bapak Ibu Saudara anak-anak tidak mengakui orang tuanya. Malu katanya, benci katanya, kecewa. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini bagian psikolog itu sangat dicari-cari di rumah sakit jiwa, di rumah sakit. Kenapa? Karena kejiwaan orang-orang anak-anak muda. Di Amerika ada satu anak muda yang berumur 16 tahun, merampok, mengambil, bahkan membunuh. Kenapa itu terjadi? Karena kita tidak belajar untuk memberikan didikan yang baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini menjadi pertanyaan bagi saya dan kita semua Bapak Ibu Saudara. Saya juga seringkali bertanya, sudahkah saya mendidik anak-anak saya dengan baik? Tapi saya belajar dan kita semua harus belajar untuk mendidik anak-anak ini dengan baik, sehingga biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Amin. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara ingin anak-anaknya menjadi orang-orang yang berhasil. Amin. Sekarang tugas anak-anak di dalam Ulangan 20, keluaran saja, Keluaran 20 ayat yang ke-12. Kalau multimedia, Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Saya mengambil satu ayat, tugas anak-anak. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Bapak Ibu Saudara, kita ini semua anak-anak. Kenapa anak-anak? Karena kita punya orang tua. Dan perintah tugasnya adalah di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-12 itu sebagai hukum yang kelima. Hukum pertama berbicara tentang Tuhan. Hukum yang kedua berbicara tentang Tuhan. Hukum yang ketiga berbicara tentang Tuhan. Hukum yang keempat berbicara tentang Tuhan. Hukum yang kelima, hukum untuk sesama. Tetapi yang ditulis yang pertama kali adalah hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kenapa hukum yang kelima, hukum yang pertama bagi manusia yang ditulis pertama kali adalah hormatilah ayahmu dan ibumu? Karena tugas saya sebagai anak-anak, tugas Bapak Ibu Saudara juga pun sebagai anak-anak yang hari ini masih ada orang tua. Bahkan tadi saya lihat anak muda banyak sekali nih, yang tadi nyanyi ke depan, bukan anak muda. Itu anak-anak ini. Ingat baik-baik, perhatikan baik-baik ayat ini. Alkitab katakan hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Kata hormatilah orang tuamu, ayahmu dan ibumu itu berbicara begini. Suatu saat kita sudah menikah kan?
kita menikah. Artinya ada keluarga yang harus kita urus. Tapi ingat baik-baik, kata menghormati ayahmu dan ibumu adalah kita harus belajar untuk merawat, membiayai, bahkan membalas budi orang tua. Sehingga sekali itu almarhum Oma Ungga, ya, orang tua daripada Ibu Oni, itu sakit stroke lama. Bapak Ibu saudara tahu orang yang sakit stroke itu setidak-tidaknya waktu dia bangun, waktu dia berjalan harus ditolong. Waktu dia mau buang air besar dia harus ditolong. Waktu dia mau mandi dia harus ditolong. Waktu dia mau makan dia harus ditolong. Walaupun dia masih bisa itu setengah jalan. Apalagi kalau dia sudah tiduran, lebih banyak harus ditolong. Saya angkat topi jujur saja, saya cukup salut bagi anak-anak yang mengurus orang tua. Saya ingat sekali saya punya seorang kakek waktu saya masih di SMP itu, jadi saya seperti sudah ngerti 15 tahun, 16 tahun. Kakek saya ini selalu tinggal bersama dengan kami. Dan waktu beliau jatuh, kakinya nggak bisa jalan, mandi itu harus digotong pakai bambu. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah besar ini, kita harus belajar menghormati ayah dan ibumu. Artinya kita harus merawat mereka. Tidak hanya harus merawat, kita harus membiayai. Dulu awal-awal nikah Bapak Ibu Saudara, kami susah. Suami istri ini susah, tidak punya apa-apa. Jujur saja pada waktu itu kami menumpang di rumah opa dan oma. Karena susah, tidak punya apa-apa. Tapi hari ini saya punya, saya harus untuk merawat dan membiayai mereka. Sepenuhnya tanggungan kami. Baik orang tua yang di Lampung, orang tua yang ada di tempat ini pun semuanya tanggungan kami. Rasanya saya tidak akan sanggup bisa berdiri pakai baju batik yang bagus ini menurut saya, walaupun sederhana. Kalau saya tidak merawat, membiayai, membalas budi orang tua, ada berapa banyak kok kita sudah tua begini masih minta kepada orang tua. Tapi hari ini kita belajar berkata kepada Tuhan, berkati saya supaya saya bisa merawat, saya bisa membiayai, saya bisa membalas budi orang tua. Saya ingat sekali dulu ya, sama dengan Bapak Lukas itu tinggal di Mari. Waktu mereka kerja pertama-tama itu mereka berdua pulang waktu gajian. Saya ingat sekali dia beli beras 1 karung. Itu Pak Lukas sama Yaso, patungan kali ya. Tapi dia merasa mereka menghormati kami sebagai orang tua. Nah ini kita harus belajar Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita harus belajar untuk merawat, membiayai, membalas budi orang tua kita. Karena ini adalah salah satu menghormati orang tua. Ada berapa banyak anak-anak tidak sayang kepada orang tua? Ada berapa banyak anak-anak membuang orang tua? Anak-anak tidak perhatian kepada orang tua. Saya kadang-kadang suka sedih kalau cerita bertemu dengan rekan-rekan hamba Tuhan. Kadang-kadang dengan ibu-ibu yang sedang ngobrol, saya kadang-kadang meneteskan air mata. Kenapa? Karena katanya anaknya tidak perhatian, dibuanglah dia. Di rumah sakit Hermina itu saya seringkali kalau dulu saya deketin nenek-nenek yang tua. Saya ngobrol, berbincang-bincang kepada mereka. Dan hari ini orang menghormati orang tua itu sangat langka sekarang. Kenapa? Karena ini zamannya orang-orang masing-masing memperdulikan dirinya sendiri. Tidak memperdulikan orang tua lagi. Betul, kalau sekarang kita sudah menikah dan kita punya keluarga, betul kita harus merawat rumah tangga dan keluarga kita. Tapi ingat baik-baik, waktu engkau mulai diberkati Tuhan, mari berikan berkat itu kepada orang tua. Mari belajar untuk merawat mereka, membiayai mereka. Bapak Ibu selalu berkata, saya kurang mungkin. Tuhan, bagaimana
Tapi wajib hukumnya Bapak Ibu Saudara untuk menghormati orang tua dengan cara apa? Memberikan satu biaya, dengan mungkin satu perawatan, membalas budi. Bapak Ibu Saudara, berikan teladanlah yang baik kepada anak-anak kita. Kalau kita belajar untuk merawat orang tua kita, anak-anak juga akan lakukan hal yang sama. Belajar untuk membalas budi kepada orang tua. Ingat pujian yang berkata, di doa ibuku ada namaku disebut, di doa ibuku dengar. Belajar Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara punya orang tua, belajarlah untuk merawat, membalas budi mereka kepada mereka. Kenapa? Karena ini berbicara supaya lanjut umurmu, panjang umur di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu, di tanah, di berkat-berkat yang diberikan Tuhan kepada saya kita semua. Dan kau harus adil kepada orang tuamu sendiri, kepada mertuamu, kau harus adil. Jangan bilang kita susah, betul kita susah. Tapi ini wajib hukumnya bagi saya dan kita semua untuk belajar membalas budi kebaikan orang tua. Saya ingat sekali itu Bapak Erik di kuburan yang begini kepada saya, oma ini sudah saya anggap seperti orang tua saya sendiri. Walaupun itu mertua, saya tidak percaya mungkin orang tua kita sudah anggap seperti kita sayang, kita berawat sudah seperti orang tua kita. Tapi memang betul itulah orang tua kita juga. Bapak Ibu Saudara, hormatilah ayah dan ibu supaya lanjut umur. Tugas anak-anak itu yang pertama. Yang kedua adalah hiduplah sesuai firman Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Waktu hidup kita itu hidup sesuai dengan firman adalah hidup yang mengandalkan Tuhan. Dan kalau hidup kita mengandalkan Tuhan, maka saya tidak percaya berkat-berkat Tuhan itu akan menyertai hidup saya dan kita semua. Amin. Kalau pohon ditanam di tepi aliran air, dia akan menghasilkan buah yang sangat banyak. Karena orang-orang yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dia akan andalkan Tuhan, andalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Tidak ada yang lain yang dia andalkan. Bisnismu bisa berhasil, itu semua oleh karena Tuhan. Betul, kalau hari ini kau mau tutup bisnismu cepat, gampang dan mudah. Tapi kalau Tuhan mau memberkati hidupmu, memberkati engkau dengan limpah-limpah, itu juga perkara yang mudah bagi Tuhan. Kita perlu untuk andalkan Tuhan. Saya cuma mau bilang kepada anak-anak muda yang tadi nyanyi di depan, kau ingin masa mudamu menjadi orang-orang yang berhasil dan luar biasa, mari hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Betul, kau akan lihat perbedaannya, kebaikan-kebaikan Tuhan yang akan terjadi dalam hidupmu. Hari ini Bapak Ibu Saudara, apa yang sedang Tuhan percayakan dalam hidup kita? Kalau engkau sebagai orang tua, hiduplah engkau betul-betul mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anakmu. Dan kalau hari ini kita berbicara pribadi anak-anak, yang juga saya Bapak dan Ibu Saudara sebagai anak-anak, mari kita menghormati Tuhan dengan baik, menghormati ayah dan ibu kita dengan baik, dan juga kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena orang yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan adalah orang-orang yang mengandalkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan maka dia akan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan yang luar biasa. Kita datang dalam dunia ini gak membawa apa-apa. Tadi pujian yang akan saya naikkan sudah dibawakan oleh anak muda. Ku tak membawa apapun juga. Kita datang dalam ini gak bawa apa-apa Bapak Ibu Saudara. Kita pulang nanti, kita gak bawa apa-apa. Yang kita bawa cuma satu baju helai, itu pun sudah masuk dalam kotak mati. Kenapa? Karena kalau gak pakai baju malu dilihat orang. Itu yang kita bawa dalam kotak mati kan baju kan?
kasih buat anaknya lah, buat cucunya lah. Itu nggak apa-apa. Tapi yang kita tahu sebagai kita orang tua, mari ajarkan anak-anak. Kalau kita hidup sebagai anak-anak, mari lakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Punya hati yang seperti itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Saya akan memain musik untuk cukup kami. Saya ingin menunaikan pujian. Ku tak membawa apapun juga. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya inilah yang ku punya, habis bagai apa padamu Bapa, dalam roda kebenaran sampai Bapak Ibu Saudara, saya mau ingatkan kepada kita semua, ajarkanlah tentang firman Tuhan kepada anak-anak. Jangan pernah kau lupa tentang kebaikan Tuhan. Saksikan itu kepada anak dan cucumu. Kau boleh lupakan semuanya, tapi kau harus ingat siapa Tuhan. Dan itu kau harus ceritakan. Ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Ceritakan tentang keselamatan yang Tuhan berikan. Jangan sampai anakmu menjadi anak yang terhilang. Jangan sampai mereka melupakan Tuhan. Ini tugas penting bagi saya dan kita semua, untuk memberitahu siapa Tuhan itu, siapa keselamatan itu. Jangan sampai anakmu menjadi orang-orang yang tidak percaya lagi kepada Tuhan. Jangan sampai anak-anakmu menjadi anak-anak yang terhilang. Karena engkau punya tanggung jawab untuk menceritakan tentang firman Tuhan. Dan anak-anak, hormatilah ayah dan ibumu. Rawat mereka, membalas budi kepada mereka. Lakukan yang baik kepada orang tuamu. Hiduplah sesuai firman Tuhan. Saya mau itu bangkit berdiri. Kita mau akan kembali pujian ini. Kita membawa apapun juga saat ku
kami kembali Tuhan, belajar untuk mengetahui setiap kebenaran firman Tuhan. Hari ini jika kami berdiri sebagai orang tua, biarlah kami mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak kami, kepada cucu-cucu kami Tuhan. Satu kerinduan kami Tuhan, biarlah suami istri, anak-anak ikut diselamatkan di dalam Tuhan. Cucu mantu diselamatkan bagi Tuhan. Kami berdoa yang hari ini hubungan orang tua dengan anak-anak tidak baik. Kami berdoa kalau ada keluarga Tuhan, hubungan suami istri tidak baik, hubungan orang tua dengan anak tidak baik. Kami berdoa Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Pulihkan hubungan suami istri, anak-anak. Pulihkan hubungan orang tua dengan anak-anak. Kami rindu kami menjadi keluarga rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa kalau ada anak-anak yang tidak peduli lagi kepada orang tua, anak-anak tidak menghormati orang tua. Kalau ada mungkin pagi hari ini anak-anak yang membenci orang tua, Amba berdoa secara khusus Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Kami rindu rumah tangga kami adalah rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Pulihkan setiap rumah tangga kami Tuhan, umat-umat. Hubungan suami istri, orang tua dengan anak-anak, dan anak-anak dengan orang tua. Karena kami rindu keberhasilan menyertai hidup kami semua. Kami rindu Tuhan, kejayaan, keberhasilan terjadi kepada anak-anak kami, kepada keturunan-keturunan kami. Oleh sebab itu kami yakin percaya pagi hari ini Tuhan akan tolong kami, mampukan kami untuk melakukan setiap kebenaran firman. Tuhan, jamah kami yang di atas, Tuhan, jamah kami yang di bawah, kami yang ada di depan, kami yang ada di belakang. Kami percaya Tuhan melawan kami pribadi lepas pribadi. Dan pagi hari ini hubungan suami istri mari Tuhan pulihkan. Hubungan orang tua dengan anak-anak Tuhan pulihkan. Hubungan anak-anak dengan orang tua. Kalau ada hati anak-anak yang kecewa, yang sakit hati, Tuhan jamah dalam nama Yesus, sehingga semuanya diberkati oleh Tuhan. Hubungan kembali menjadi baik. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran firman Tuhan. Dan hidup kami biar sepenuhnya hanya mengandalkan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami berdoa pagi hari ini yang sakit, kami berdoa Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan berikan kemudahan. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemudahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan
Selamat ulang tahun tanggal 25 Oktober Bapak Erik Suryana. Tuhan memberkati Bapak. Tanggal 25 Oktober Bapak Wiken Tan juga berulang tahun. Selamat ulang tahun. Tanggal 25 Oktober Bapak Johan Yahudi. Selamat ulang tahun. Tanggal 25 Oktober Saudari Rian Siwota. Selamat ulang tahun. Satu lagi dapat jelas. Selamat ulang tahun. Rupanya tanggal 25 Oktober ini ada 5 rekan kita yang berulang tahun ya. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mengikuti baptisan air bisa mengambil formulir kepada Ibu Gembala. Kemudian untuk celengan misi silahkan Bapak Ibu bisa kembalikan ke Ibu Gembala dan mengambil jika berkenan untuk selanjutnya. Kita berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit. Kita berdoa juga bagi rekan-rekan kita yang masih ada di rumah sakit, kiranya Tuhan menolong dan menyembuhkan mereka. Bagi Bapak Ibu yang akan membayar MIKK, silakan menghubungi Ibu Simanjuntak. Kemudian untuk acara retret 2026 bisa menghubungi Ibu Edi Paulus. Untuk pembangunan perluasan ibadah gereja bisa menghubungi Ibu Lili. Kemudian untuk Natal kita bisa menghubungi Saudari Jessica dan Saudari Yola. Saya kira itu beberapa pengumuman yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi mari bersama kita berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Untuk segala kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam ibadah di mana kami bisa bertemu dengan Tuhan, kami dapat berbincang-bincang dan memikirkan tentang Tuhan. Kiranya kami dapat mengubah paradigma, mengubah cara pandang kami, sehingga kami mengalami perubahan yang berarti sesuai dengan firman Allah. Kiranya sejahtera dan berkat Tuhan selalu limpah dalam hidup kami. Diberkatilah rumah tangga, diberkatilah usaha pekerjaan kami, diberkati kami sebagai suami, diberkati kami sebagai istri, diberkati kami sebagai anak. Kiranya kasih Kristus terus memimpin dan melawat kami, sehingga kami mengalami kehadiran Tuhan yang mengubah setiap kehidupan ini. Berkati Saudari Rian, berkati Bapak Johan, memberkati Bapak Erik Suryana, memberkati Bapak Wiken Tan, yang Tuhan telah pertambahkan usia masing-masing kepada mereka. Kami tahu hidup mereka oleh karena belas kasih Tuhan. Karenanya perkenankan mereka untuk mengalami Tuhan dalam keseharian mereka. Penuhi mereka dengan kekuatan, penuhi mereka dengan hikmat dari Tuhan. Berkati mereka dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka. Demikian hamba berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan, bagi Ibu Simanjuntak pasca operasi, Ibu Nina pun demikian. Tuhan jamah berkati, pulihkan dalam nama Yesus. Bapak Stephen yang masih dirawat di rumah sakit, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Bapak Rudi, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Bapak Merlan Galingging, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Opung Bonar, Bapak Yosef Chandra, Ibu Maria, Mama Cleo, Tuhan Engkau hadir bagi setiap pribadi mereka.
kuasai dan sembuhkan mereka dengan sempurna. Ibu Agnes yang sedang mengandung, Ibu Seli yang sedang mengandung, Tuhan berkati ibu juga kandungan, bayi ada dalam kandungan, sampai pada masa mereka melahirkan. Tuhan yang berkenan menyertai dan memberkati. Anak-anak itu jadikan anak-anak yang berkat, jadikan anak-anak yang mempermuliakan nama Tuhan. Berkati gerejamu, berkati bangsa dan negara kami, berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, berkati pula gereja Tuhan di tempat ini. Tetap kami menaruh pengharapan yang besar kepada Tuhan untuk Tuhan terus beracara dalam proses pembangunan gereja Tuhan di tempat ini. Tuhanlah yang dipermuliakan. Semua kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus. Mari saudaraku, angkat tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang memimpin dan memberkati kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan diberkati bersama katakan, Bapa, terima kasih.